kabar hari ini? Tadi pagi siapa yang sudah berdoa? Ada yang belum? Ayo, siapa nih yang tadi pagi lupa berdoa? Kak Vera lupa berdoa? Pasti Kak Vera Pasti setiap ingat. buka mata duduk langsung berdoa. Iya. Ya kalian ya. Jadi adik-adik juga harus begitu ya sayang ya. Nah ayo adik-adik kita terus bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Iya. Dan pastinya semangat beribadah sekolah minggu. Betul sekali Kak Vera. Mari kita tetap semangat ya Kak Vera ya. Terus memuji Tuhan. Dan supaya semakin semangat lagi, kita nyanyi dulu yuk. Siap kalian. Nah. Ya. Yuk kita nyanyikan lagu apa tuh Kak Vera? Apa tuh Kak? Selamat pagi Tuhan. Bisa kan adik-adik? Ya, dilanjutkan dengan Kak apa? Matahari bersinar terang. Ya, bisa Yuk kan berdiri, adik-adik berdiri ya? adik-adik, berdiri, Ya, semua berdiri. Ya, Ya. biar kita semangat pagi ya sambil menyapa Tuhan Yesus. Kak Samuel. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wih, seru kan Kak Vera? Seru banget. Kalian udah sampai ngos-ngosan nih Kak Vera nih. Sama, Kak. Aduh. Nah, memuji Tuhan sudah ya Kak. Yuk, sekarang saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Oke, kali ini Kak Vera yang doa pembuka boleh kan ya Kak boleh ya? dong. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita duduk yang benar dulu ya. Badannya tegap, lipat tangannya, Kita mata nyanyi ditutup. Kita nyanyi satu lagu gini loh Kak. Apa Kak? Satu lipat Oh tangan. boleh Ingat nggak, Kak? boleh. Iya boleh ya. Satu, Siapkan dua, tangannya, tiga. adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melindungi tidur kami, Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa, kami mau mendengarkan cerita melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami dengan Roh Kudus agar kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum siapa yang tahu tema kita hari ini? Tentu belum tahu ya. Nah, kakak mau tanya, siapa yang waktu itu ikut SAL? Ada yang ikut? Banyak ya. Apa temanya waktu SAL tuh adik-adik? Apa tuh? Tentang apa? Tentang alam dan lingkungan nih ya Kak Betul Vera ya. sekali, Makanya kita Kak. jalan-jalannya ke hutan mangrove. mangrove. Iya, betul sekali. Nah, tema kita hari ini sama adik-adik, yaitu tentang alam dan lingkungan ya. Sang penjaga pepohonan judulnya. Itu kita bebas hari ini ya. Oh, Delorax apa Delorak Kak? Delorax ya. Pokoknya Delorak apa Delorax. Ya, itu tulisannya LORAX. Iya, itu judul sebuah cerita Kak Vera. Iya, yang artinya sang penjaga pepohonan. Sepertinya cerita hari ini pasti seru deh Kak Liana ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi dulu kali ya. Ada sebuah lagu baru nih Kak, ya lagu barunya pasti adik-adik ada udah yang pernah mendengar, ada yang belum ya. Nah, tapi
kita coba nyanyi bersama-sama. Kalau adik-adik yang udah tahu lagunya, kita nyanyi bersama-sama. Suaranya yang kenceng ya. Yuk kita nyanyi ya, Kak Samuel. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Wah, lagunya bagus sekali ya Kak Vera. Iya dong Kaliana. Kaliana tuh jadi kebayang-bayang itu suasana desa. Iya, makanya itu Kaliana tuh Kak Vera tuh kalau jalan-jalan lebih senang itu ke daerah, ke alam ya, Iya, bagus daripada ke sekali. mall. Atau Kak Vera itu lebih senang melihat pemandangan, Iya, sama Kak menikmati. Wah, luar biasa ciptaan Tuhan seperti itu. Nah, bacaan kita kali ini Kaliana, kita ambil dari Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 18. Nah, sebelum kita membaca Alkitab ya, mari adik-adik seperti biasa yang besar-besar itu yang sudah bisa baca ya, buka Alkitabnya. Kitab Mazmur tuh biasanya ada di tengah-tengah adik, di Perjanjian Lama ya, tapi di tengah-tengah kitab ya. Yuk, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bernyanyi-nyanyi, memuji-muji nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca. Berkati juga guru sekolah minggu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, dia boleh membawakan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini siapa yang bercerita Kaliana? Kalau minggu kemarin kan Kak Lydia. Kalau hari ini siapa Kak? Kak Ceri, Kak Vera. Oh, Kak Ceri. Nah, adik-adik ya, sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita mau ngapain dulu Kak? Tadi baca Alkitab Kak. Kita mau baca Alkitab. Kalau baca Alkitab nanti di saat Kak Ceri bercerita. Oh, Jadi gitu. sekarang kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa nih? Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci doa tiap hari. Ya. Kak Samuel. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau bertumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, sudah nyanyi, sekarang kita panggil Kak Ceri Iya, untuk bercerita. 1, 2, 3, Kak Ceri. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar dan belajar mengenai menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Sebelumnya, mari kita baca ayat Alkitab dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Dibuka yuk adik-adik Alkitabnya. Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Kita baca bersama-sama yuk. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu,
bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Kalau baca Mazmur 104 tadi, sepertinya hutannya sangat indah ya adik-adik. Namun, kalau hutannya gundul seperti ini, bagaimana ya adik-adik? Kebanyakan hutan menjadi gundul karena ditebang oleh manusia secara besar-besaran. Hutan ditebang oleh manusia untuk dijadikan kota, agar manusia mempunyai tempat tinggal, dijadikan gedung-gedung tinggi dan pabrik-pabrik. Wah, kalau misalnya hutannya banyak yang gundul, lalu bagaimana? Ingat nggak sih adik-adik, di Mazmur 104 ayat 14 tadi dikatakan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Lalu, kalau hutannya gundul, rumput dan tumbuh-tumbuhan bertumbuhnya di mana? Lalu, hewan-hewan tinggal di mana? Jadi, apa aja sih manfaat hutan untuk kita? Yang pertama, pohon-pohon di hutan menghasilkan oksigen supaya hewan dan manusia bisa mendapatkan oksigen untuk bernafas. Dan mereka juga berfungsi untuk mengurangi karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 dihasilkan oleh asap-asap dari knalpot kendaraan, pembuangan gas dari pabrik dan rumah tangga, dan juga hasil dari makhluk hidup bernafas. Kalau kita menghirup bernafas, kita memerlukan oksigen, O2. Kalau kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan CO2. Kebayang nggak sih adik-adik? Tidak ada pohon, tidak ada hutan, lalu O2-nya, oksigennya yang menghasilkan siapa? Terus kalau CO2 semakin banyak, udaranya akan semakin kotor, banyak polusi. Wah, bisa banyak penyakit tuh adik-adik. Batuk-batuk salah satunya. Fungsi hutan yang kedua adalah sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi binatang dan tumbuhan lain. Kebayang nggak adik-adik kalau misalnya hutannya tidak ada? Lalu burung-burung, burung elang, gajah, harimau, beruang, siput, tupai, semua mau tinggal di mana? Mau tinggal sama manusia di kota? Mereka tidak bisa adik-adik. Lalu mereka makan apa? Biasanya kan mereka makan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan dari hutan. Terus mau makan makanan kita. Wah, kasihan adik-adik. Mereka bisa mati loh. Dan kita terganggu juga. Jadi apakah hutan masih perlu ada? Tentu. Fungsi hutan yang ketiga dan yang paling penting adalah hutan sebagai penghasil air bersih dan mencegah banjir. Yuk kita tonton video berikut ini. Video ini adalah video percobaan mengenai betapa pentingnya pohon-pohon di hutan. Di pot pertama tidak ada pohon, hanya ada tanah. Di pot kedua ada pohon. Lalu disiram seolah-olah itu adalah air hujan. Di pot tanpa pohon, air mengalir deras dan sangat kotor. Di pot yang ada pohonnya, air mengalir jernih dan mengalir pelan, tidak berwarna airnya. Jadi, kelihatan ya adik-adik bahwa pohon mengolah air menjadi bersih dan mencegah banjir.
Lalu bagaimana sih adik-adik caranya kita menjaga dan memelihara alam? Yang pertama, menanam pohon. Satu pohon yang kita tanam dapat bermanfaat untuk menggantikan pohon yang mati atau yang ditebang. Yang kedua, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Setelah ini kita tonton video bagaimana bila sampah tidak dibuang pada tempatnya namun dibuang di laut. Usaha lain yang bisa kita lakukan adalah reduce, reuse, recycle. Apa sih reduce, reuse, recycle ini? Mari kita tonton videonya. Halo teman-teman, tahukah kalian 3R? Mari kita cari tahu. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi, kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk kelola sampah atau biasa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis.
menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Dengan menghabiskan makanan, menggunakan tempat makan, tas belanja sendiri, memakai ulang kantong plastik, memakai botol untuk pot tanaman, dan menyetor sampah bernilai ekonomis ke bank sampah. Agar sampah tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena sampahku, tanggung jawabku. Yeay! Jadi adik-adik, sekarang kita harus menjaga, memelihara, melindungi lingkungan alam dan bumi kita. Gampang kan adik-adik? Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan lakukan 3R. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengajarkan kami betapa dunia ini Engkau bangun dengan sangat indah. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat menjaga, melindungi, dan memelihara alam sekitar kami, terutama pohon-pohon yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan bumi yang begitu indah untuk dapat kami tinggali. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa. Nah, Kak Liana ya, kan udah denger nih ya cerita dari Kak Cherry. Seru kan? Iya Kak. Kita tuh harus menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar ya. Betul sekali. Tuhan itu sudah menciptakan alam dan isinya untuk kepentingan kita semua. Betul nih, sekali ya. kali. Tapi kita harus menjaganya juga dan memelihara lingkungan alam sekitar agar tetap asri, indah dan nggak rusak ya Kak. Betul sekali Kak Liana ya. Nah Kak Liana ya, setelah kita mendengarkan cerita yang seru tadi ya, saatnya kita mendengarkan ayat super. Mendengarkan, membaca, mendengarkan dan menghafal. Bukan hanya mendengarkan saja, benar nggak Kali? Iya betul, dan melakukannya loh ya. Betul sekali. Ya, Jadi adik-adik ayat super kita kali ini diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 14a. oke, kita baca sama-sama ya Kak Liana ya. 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 14a. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Sekali lagi ya Kak ya. 1, apa Kak? 2, 3. Mazmur 104 ayat 14a. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Setelah ayat super yang super sekali nih Kak Vera, kita mau memberikan persembahan. Sekarang persembahan ya Kak ya. Iya, seperti biasa ya adik-adik, minta tolong mama papanya mentransfer ke rekening gereja atau melalui QR code ya yang tertera di layar ya. Oke, sambil kita nyanyi apa Kak? Ya, mari bersyukur. Oke. Adik-adik bisa ya? Bisa dong Kak. Oke. Bersyukur, bilas syukur, bersyukur
susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang Kak Vera yang pimpin doa ya Kaliana ya. Mau doa persembahan Kaliana? Boleh. Nanti doa syafaatnya Kak Vera ya Kak ya. Ya, oke. Silakan Kaliana yang duluan doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah padamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami boleh belajar untuk menjaga alam ini Tuhan yang telah Kau karuniakan kepada kami semua. Kami boleh mengasihi setiap ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau menuntun kami, mau membentuk kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang lebih bertanggung jawab akan menjaga alam ini. Biarlah pendidikan kami boleh mencapai pendidikan yang terbaik, agar kami boleh ke depannya menjadi anak-anak yang boleh berhasil dan boleh menjadi sumber berkat untuk orang lain. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, lindungi mereka Tuhan, pimpin selalu mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Iringi langkah kaki mereka Tuhan, agar mereka dalam setiap melakukan apapun Tuhan, mereka selalu ingat akan Engkau. Kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan Yesus, jamah mereka, berikanlah kesembuhan. Biarlah melalui obat-obat yang mereka minum, mereka boleh pulih kembali dan boleh beraktivitas kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Ibu guru kami, kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberikan mereka kesehatan. Tolong berkati mereka juga Tuhan. Biarlah para guru-guru kami ini diberikan hikmat kebijaksanaan agar dalam memberi pelajaran kepada kami, dalam mengajarkan kepada kami, mereka boleh memberikan contoh yang baik dan benar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk para anak yatim piatu dan para janda miskin. Tolong pelihara mereka Tuhan, tolong berikanlah mereka kekuatan penghiburan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami mohon juga Tuhan, kokohkan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami bersatu, padu, tidak ada tercerai-berai. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan kebersamaan kami, berbagai macam ragam perbedaan kami tidak menjadi suatu hal yang membuat kami terpecah belah, tetapi justru dengan perbedaan kami ini Tuhan, rasa saling sayang, toleransi kami semakin erat Tuhan, sehingga bangsa ini boleh kokoh dan boleh menjadi contoh bangsa-bangsa lain dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Untuk para pemimpin juga Tuhan, kami mohon pimpin juga mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, menurut sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi ibadah kita mau selesai nih Kak. Ya, betul sekali Kak. Sebelum menutup ibadah, gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Gimana lagunya Kak tuh? Apa judulnya? Terima kasih 1000. Oke. Adik-adik bisa kan ya lagu ini ya? Iya Kak ya. Lagu lama loh. Terima kasih 1000. Iya. Pada Tuhan Allahku. Tahu ya adik-adik ya? Ya adik-adik, mari kita nyanyi bersama-sama. Kak Samuel. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih.
terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih ya. Betul sekali, Tapi Kak. sebelum selesai, kita berdoa dulu ya, adik, ya Kak Vera ya, betul, Kak. untuk menutup ibadah kita. Nah, kali ini Kak Vera boleh pimpin Boleh dalam sekali doa? ya. Kali ini sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik. Sekarang ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami dan kami memohon pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang selalu cinta akan lingkungan. Kami boleh memelihara lingkungan dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan kalian. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.